Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rinda Reski dan rekan saya. Ya tentu bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa dari Badan Legislasi DPR RI yang menilai Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah tidak relevan dengan kondisi pengelolaan sampah yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sehingga perlu adanya revisi dan pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan teknologi yang harus disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan di lapangan. Badan Legislasi DPR RI menilai Undang-Undang Pengelolaan Sampah sudah tidak relevan dengan kondisi pengelolaan sampah yang dibutuhkan di Indonesia sekarang ini, sehingga perlu direvisi. Anggota Balik DPR RI mendorong penyertaan teknologi dan penegakan peraturan yang jelas saat membahas revisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Adang Darajatun mengatakan, pengelolaan sampah di Indonesia sudah membutuhkan teknologi, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Implementasi teknologi tersebut tentunya membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan DPR RI. Hal itu juga diperlukan jika pemerintah akan menjalin kerjasama dengan swasta dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah. Tidak usah jauh-jauh lah ya, negara tetangga kita misalnya Singapura terutama kan begitu maju teknologinya tapi tidak bisa dibandingkan ya karena di sana jumlah penduduk kecil, wilayahnya kecil. Tapi apapun juga proses penyelesaian sampah di sana ya ternyata teknologi itu baik ya dalam arti bahwa mulai dari A sampai Z-nya jadi artinya masyarakatnya, proses jalan dan sampai dengan pabrik yang menghasilkan listrik, lalu menghasilkan produk-produk lain, itu sangat membantu dalam proses penyelesaian sampah ini. Daripada seperti sekarang kan, ditaruh di tempat penumpukan sampah, yang akhirnya juga lingkungan terganggu. Adang Darajatun menambahkan masih banyak ketentuan umum dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang belum dinyatakan secara tegas, sehingga sulit menerapkan penegakan hukumnya. Pola pikir atau mindset dan pengawasan dari pemerintah pusat termasuk kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kemenpan RB untuk meningkatkan kesejahteraan para penyuluh pertanian yang juga telah memberikan sumbangsi dalam ketahanan pangan nasional dengan memberikan di sini terkait dengan kejelasan status dan tenaga honorer menjadi P3K. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib penyuluh pertanian, salah satunya dengan kejelasan status kepegawaian. Ditemui saat audiensi dengan Forum Penyuluh Pertanian Daerah Jawa Barat, anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin merasa prihatin dengan kondisi penyuluh pertanian. Hairudin berharap Kementerian Pertanian bersinergi dengan Kemenpan RB untuk meningkatkan kesejahteraan para penyuluh pertanian yang telah memberikan sumbangsi dalam ketahanan pangan nasional. Hairudin menyampaikan aspirasi mereka adalah meminta kejelasan status dari pegawai honorer, agar mendapat kesempatan mengikuti proses pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bagaimana pertanian itu kita bisa punya hasil maksimal tanpa sumber daya. Dan sumber daya terbesar adalah penyuluh. Karena mereka adalah tempat di mana masyarakat terkendalikan baik dari kemampuan tanam, kemampuan pemeliharaan, kemampuan hasil panen. Dan mereka itulah ujung tombak. Anggota Komisi 4 DPR Edward Tanur juga meminta Kementerian Pertanian memperjuangkan nasib penyuluh pertanian yang masih berstatus tenaga honorer. Menurut Edward Tanur, jumlah penyuluh pertanian di tingkat nasional masih minim. Ini mutlak ya, orang yang sudah bekerja mereka kan honor. No? Ya wajarlah dan wajib kita memperhatikan nasib mereka. Jadi seharusnya mereka kalau dalam penerimaan P3K ya itu mereka harus diprioritaskan karena rata-rata umur mereka kan sudah melebihi 35 tahun. Oki Zulindra dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI tegaskan penyertaan modal negara atau PMN harus bisa menjadi modal pendongkrak ekonomi nasional.
Informasi selengkapnya sesaat lagi dan tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Komisi 6 DPR RI menghimbau Menteri BUMN agar lebih hati-hati dan selektif dalam sistem pembagian penyertaan modal negara atau PMN ke sejumlah BUMN. Pasalnya, PMN harus bisa menjadi modal pendongkrak perekonomian nasional sesuai dengan amanat undang-undang dan juga peraturan pemerintah. Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN penerima penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 dan inisiatif Corporate Action tahun 2022, anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Janurat Moko menghimbau Menteri BUMN agar lebih hati-hati dan selektif dalam sistem pembagian PMN. Ia menegaskan PMN harus bisa menjadi modal pendongkrak ekonomi nasional sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Konsistensi dan komitmen untuk menerapkan good corporate governance terhadap seluruh aksi koperasi sehingga rencana aksi koperasi dapat menarik investor serta meningkatkan kapasitas korporasi. Fraksi Partai Golkar meminta agar dalam proses restrukturisasi perusahaan yang bersumber dari right issue, perusahaan termasuk di dalamnya penyertaan modal negara perlu dimonitoring secara ketat roadmap dan rencana kerjanya. Hal ini penting agar proses bisnis beserta anak perusahaan dapat berjalan dengan baik. Pemberian PMN ditujukan untuk mendongkrak perekonomian pasca pandemi dan mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina. Singgih berharap PMN 2023 bisa meningkatkan produktivitas sebagai relaksasi keuangan, memperbaiki struktur permodalan dan manajemen korporasi, pengembangan bisnis dan investasi, serta meningkatkan nilai dividen para pemegang saham dan pajak negara sehingga terjadi pemulihan ekonomi secara makro. Raihan, TVR Parlemen melaporkan.
Dari Komisi 6 kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang menilai penerapan kelas rawat inap standar atau KRIS di sini harus mempertimbangkan kesiapan keseluruhan sistem, infrastruktur dan juga sumber daya manusia yang ada, dan implementasi KRIS tersebut harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dapat menjangkau seluruh fasilitas kesehatan di daerah dan wilayah pedalaman. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN bersama BPJS Kesehatan mempersiapkan secara komprehensif kebijakan dan implementasi kelas rawat inap standar sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara menyatakan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam penerapan KRIS antara lain peta jalan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit sesuai standar yang diamanatkan undang-undang. Menurutnya, penerapan KRIS juga harus mempertimbangkan kesiapan keseluruhan sistem, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Nah, bagaimana kalau ini terjadi di rumah sakit tipe D dan banyak-banyak rumah sakit di daerah? Jadi jangan sampai yang kita berharap ada peningkatan kualitas layanan, boro-boro peningkatan kualitas layanan, tempat tidur aja ngantrinya makin panjang, Pak. Sehingga tentunya kami bertanya-tanya sebetulnya walaupun ini menjalankan undang-undang, apakah kita implementasikannya meskipun bertahap, tentu bukannya tanpa dampak. Anggota Komisi 9 DPR RI Sri Meliana menjelaskan, implementasi KRIS JKN sesuai amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dapat menjangkau seluruh fasilitas kesehatan di daerah dan wilayah pedalaman. Kami ingin memastikan sarpras kesehatan yang seperti apa, yang menjangkau tempat-tempat terjauh, yang membayar iuran BPJS, Pak. Sementara rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah jauh itu sangat sulit dijangkau. Bani TVR Parlemen melaporkan. Sertifikat tanah hasil redistribusi program reformasi agraria kini justru berperkara. Tanah yang diberikan secara legal oleh Kementerian ATR BPN belakangan dianggap palsu. Untuk itu pemirsa, Komisi 2 mendorong BPN melakukan klarifikasi dan kajian terkait keabsahan sertifikat redistribusi. Sertifikat tanah hasil redistribusi program reformasi agraria kini justru berperkara. Pada bulan Juni lalu, Satgas BLBI menyita 300 sertifikat tanah milik warga Jasinga Bogor, Jawa Barat yang didapat melalui program reformasi agraria Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengatakan pemerintah perlu hati-hati dalam melakukan pelepasan aset. Dibuat kecewa. Jadi intinya bagaimana prinsipnya kita itu membangun negara itu ingin mensejahterakan kehidupan masyarakat. Antara lain lewat program redistribusi tanah. Jadi ketika ada persoalan-persoalan, mungkin kesalahan-kesalahan yang sifatnya tidak sengaja, ya diperbaiki. Demi meredam kegaduhan di masyarakat, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang mendorong BPN melakukan klarifikasi dan kajian terkait keabsahan sertifikat redistribusi. Terapkan dengan melalui prosedur yang ada. Kan redis itu kan bisa diterbitkan ketika sudah ada persetujuan dari kepala daerah. Nah, sementara kepala daerah itu menerbitkan itu tentu dasarnya adalah surat dari BPN. Nah, ini kan harus dikomunikasi sedemikian rupa supaya tidak terjadi tumpang tindih, dan yang lebih terakhir lagi tentang sertifikat ganda ya yang diterbitkan oleh satu instansi itu BPN. Lebih lanjut, untuk menghindari kemunculan sertifikat ganda, Junimat menilai Badan Pertanahan Nasional perlu memiliki tenaga juru ukur yang memenuhi kualifikasi. Dari Jambi, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia karena imbas pandemi, DPR RI menyetujui rencana pemerintah untuk memberikan suntikan penyertaan modal negara atau PMN kepada sejumlah BUMN. Informasi selengkapnya pemirsa tentu sesaat lagi. Untuk tetap itu tetaplah bersama di TVR Parlemen.
Kita kembali di TVR 09. Setelah melakukan serangkaian rapat bersama Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 kepada sejumlah BUMN dengan menggelontorkan anggaran sebesar 73,26 triliun rupiah. Dan DPR di sini melalui Komisi 6 menyetujui PMN tersebut, namun anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan bahwa penggunaan PMN harus memperhatikan manfaat dan dampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Setelah melakukan serangkaian rapat bersama Kementerian BUMN, Komisi 6 DPR RI menyetujui rencana pemberian penyertaan modal negara atau PMN tahun 2023 kepada BUMN serta rencana aksi korporasi yang akan dilakukan. Totalnya 73,26 triliun rupiah PMN tunai tahun anggaran 2023 akan diberikan kepada 10 perusahaan milik negara. Saat rapat pengambilan keputusan dengan Menteri BUMN Erick Thohir, mayoritas perwakilan fraksi setuju terhadap usulan pada calon penerima PMN tahun anggaran 2023. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengingatkan, penggunaan PMN harus memperhatikan manfaat dan dampak bagi masyarakat sebagai upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Penyertaan modal negara PMN tahun 2023 dan inisiatif corporate action tahun 2022 diperlukan bagi BUMN untuk meningkatkan produktivitas. Namun kita juga harus menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dana terkait pemulihan berbagai sektor ekonomi saat ini. Karena ini penggunaannya harus selektif terkait prioritas dan manfaat serta dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, dan daya dorong ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai peran BUMN sebagai agen pembangunan dan sumber pendapatan negara. Nasim menegaskan, dana PMN harus digunakan sesuai pertimbangan prioritas, peningkatan produktivitas perusahaan, dan bukan untuk membayar hutang-hutang perusahaan. Meski menyetujui pencairan PMN tersebut, Komisi 6 DPR RI meminta pencairan dana PMN tepat sasaran agar BUMN kembali ke tujuan awalnya sebagai perusahaan negara, bukan malah menjadi beban negara. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon menegaskan pemberian PMN tidak ditujukan untuk memanjangkan BUMN. Direksi dan komisaris BUMN diharapkan bisa bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan profit bagi negara. Pemerintah harus membuat prioritas, di mana saat ini pemerintah masih berupaya untuk mengakselerasi pemulihan dan percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemberian PMN harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai BUMN menjadi beban APBN. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan APBN. Jangan sampai akibat PMN hutang BUMN dan Indonesia menjadi lebih tinggi. Terutama untuk BUMN yang selalu mendapatkan PMN dari pemerintah tiap tahunnya, agar lebih diperhatikan aspek penggunaan PMN sebelumnya. Apakah memang sudah tepat guna, efektif, dan efisien. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 6 DPR RI Eli Rahmat Yassin mengingatkan agar BUMN tidak bergantung pada PMN sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan. Apalagi saat ini, direksi dan komisaris bisa dituntut ketika BUMN yang dipimpin mengalami kerugian. Fraksi P3 dapat memahami dengan catatan audit besarnya kebutuhan pembiayaan terlebih dahulu dan audit pemanfaatan PMN. Dan mendorong perseroan mencari tambahan sumber pembiayaan lainnya sehingga PMN tidak menjadi sumber utama pembiayaan. Dalam rapat Banggar DPR RI, pakar Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, sempat menyampaikan bahwa kontribusi pajak BUMN terhadap penghasilan negara tahun 2020 mencapai 245 triliun, turun 14,4%. Karena efek pandemi COVID-19 yang menekan perekonomian. Dari sisi setoran dividen BUMN, sejak tahun 2016 hingga 2019,
tren kenaikan tercatat senilai 37 triliun sampai 50 triliun rupiah. Namun, nilai dividen menurun ke 44 triliun pada tahun 2020. Usai menyetujui usulan PMN kepada 10 BUMN terpilih, anggota Komisi 6 DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan PMN harus bisa jadi modal pendongkrak ekonomi nasional sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Fraksi Partai Golkar meminta agar PMN tahun 2023 yang diberikan kepada BUMN dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas, kontribusi layanan dan kesehatan, relaksasi keuangan, dan menutup hutang perusahaan, memperbaiki struktur permodalan dan manajemen korporasi, pengembangan bisnis dan investasi, meningkatkan nilai dividen kepada pemegang saham dan pajak negara, serta pemulihan industri secara makro. DPR RI akan terus mengawasi efektivitas penggunaan PMN. Pemberian PMN di tahun anggaran 2023 didorong untuk mendongkrak perekonomian pasca pandemi dan mengatasi dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina yang ikut berimbas ke Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Iya pemirsa, Indonesia merupakan negara yang kaya akan beragam macam kuliner. Selanjutnya kami akan mengajak Anda semua mencicipi salah satu kuliner Nusantara khas Ranah Minang. Tentunya pemirsa penasaran bukan? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Ranah Minang dikenal dengan kekayaan kulinernya dan yang sanggup memanjakan lidah, mulai dari hidangan berat seperti rendang hingga kudapan ringan seperti lamang. Kendatinya terbilang klasik, kudapan yang satu ini masih tetap bertahan hingga sekarang loh, dan bahkan kerap tersedia pada momen-momen tertentu. Dan untuk itu pemirsa, lebih lengkapnya mari kita simak bersama informasi lebih detail terkait dengan seputar lamang hanya untuk Anda. Halo pemirsa TVR Parlemen, kali ini kami akan mengajak
satu kuliner khas Nusantara yang tak lekang dimakan zaman. Cita rasa gurih dengan tekstur yang lengket serta legit, mungkin itulah karakter yang pas untuk menggambarkan kuliner yang satu ini. Ya, benar sekali. Lamang menjadi salah satu kekayaan kuliner khas Nusantara yang berasal dari Sumatera Barat. Lamang atau yang biasa juga disebut lemang merupakan sejenis makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan cara dibakar dalam seruas bambu. Lamang umumnya ditemukan di wilayah persebaran kebudayaan Melayu baik di Semenanjung Melayu, Sumatera maupun Kalimantan. Salah satu daerah di mana lemang berkembang menjadi sajian kuliner lokal adalah Bumi Minangkabau, Sumatera Barat. Bahan baku lamang terbilang relatif sederhana, yaitu beras ketan, perasan santan, dan garam. Alat masak yang digunakan pun sederhana, hanya daun pisang serta ruas bambu dengan panjang kurang lebih 40 hingga 70 cm, dengan diameter sekitar 7 hingga 15 cm. Pembuatan lamang dimulai dengan mencuci serta meniriskan beras ketan. Beras ketan tersebut kemudian dicampur dengan santan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam bambu yang telah dilapisi dengan daun pisang. Batang bambu tersebut kemudian dibakar hingga beras di dalamnya matang. Proses memasak lamang hingga matang biasanya memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dalam bahasa Minang, lemang disebut lamang, sehingga tradisi membuat lemang dikenal dengan malamang. Malamang merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Minang sejak dulu. Kebiasaan membuat makanan kaya gizi ini sering dilakukan saat acara-acara penting, seperti Hari Raya Lebaran, Maulid Nabi, pengangkatan penghulu adat, dan acara besar lainnya. Seiring perkembangan zaman, jenis dan varian lamang pun kini ada berbagai macam loh. Di Kota Padang sendiri setidaknya ada 4 jenis lamang yang dijajakan di sana. Di antara varian yang umum ditemui adalah lamang ketan putih dan lamang ketan hitam. Secara umum, keduanya memiliki rasa yang relatif asin atau gurih. Di beberapa belahan perkampungan, kebiasaan malamang atau bikin lemang bersama-sama masih terjaga dengan baik. Namun, di daerah perkotaan seperti Padang sudah cukup jarang ditemui. Warga cenderung memesan lemang dari para pedagang yang sengaja membuatnya dalam jumlah banyak. Proses pembuatannya yang lama dan sulit membuat masyarakat lebih memilih membeli lemang yang sudah jadi ketimbang membuatnya sendiri. Yuk kita tanya-tanya Bapak Zulherman, salah satu pembuat lamang yang sudah lebih dari 30 tahun mempertahankan tradisi membuat lamang. Sudah 31 tahun. Ya, kalau dulu lumayan lah. Lebih-lebih dari yang kita kira kan gitu. Tapi kalau sekarang udah agak sulit. Ya, orang belum tahu. Orang belum tahu sekarang. Banyak yang belum tahu. Kalau kemarin-kemarin kami kan jualan di lapangan Menonjol. Kalau sekarang orang cari ke sana, kami di sini. Kalau dulu jam segini udah habis paruh nih. Kalau bisa-biasanya ya. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Kalau kemarin, kayak kemarin tuh. Di rumah aja tuh banyak tuh. Sekarang nggak ada. Pesan-pesanan nggak ada lagi di rumah. Biasanya banyak, ada yang beli 2 batang, 3 batang. Di rumah ya, bukan di pasar. Nah kalau sekarang nggak ada. Yuk pemirsa, kalau sedang berkunjung ke Padang, sempatkan untuk beli dan cicipi lamang khas tanah Minang ya. Mari bersama kita bangkitkan lagi perekonomian rakyat kecil seperti Bapak Zulherman dengan membeli dagangannya. Selain membantu perputaran roda perekonomian, kita juga berarti turut andil dalam melestarikan kuliner khas Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Nah, kami informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen pada pukul 13 siang nanti, Koordinator Wartawan Parlemen akan mengadakan acara forum legislasi yang mengangkat tema RUU KUHP dan juga ancaman kebebasan pers. Dan kami juga infokan bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses pemirsa, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing dan melaksanakan fungsi representasi DPR RI dengan menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat.
Serta di sini tentu menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Tentunya sejumlah agenda dan juga rapat program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk Anda tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Rini Reski dan juga rekan saya, Anggun Oktarini. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.